Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah, sudah sebagai kewajiban kita untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur ya mendahului kita untuk memperjuangkan negara kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar masih di subtema 2 pembelajaran 2 dengan materi 2 materi, yaitu materi yang pertama kita akan belajar tentang lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, yang kedua kita akan belajar untuk menentukan suatu bangun datar dengan kita menemukan terlebih dahulu jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah titik sudut. Yuk kita mulai untuk materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang lingkungan sekolah yang bersih. Lingkungan sekolah bersih itu mempunyai ciri-ciri. Kita bisa melihatnya dari ciri-cirinya. Ya, yaitu yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Kalau sekolah kalian tidak ada sampah yang berserakan, berarti itu termasuk sekolah yang bersih. Yang kedua, semua benda tertata rapi. Yang ketiga, semua tempat terlihat bersih. Jadi tidak hanya di halamannya saja, tapi di dalam ruang-ruang kelas, di dalam perpustakaan, di dalam musola, di dalam ruang guru, semuanya itu terlihat bersih dan rapi. Selanjutnya, itu adalah ciri-ciri sekolah yang bersih. Ada juga ciri-ciri sekolah yang tidak bersih atau kotor. Ya, yaitu yang pertama, kalau kalian melihat banyak sampah berserakan. Oh, berarti kalau banyak sampah berserakan itu termasuk lingkungannya yang kurang bersih atau kotor. Yang kedua, barang-barang berantakan. Yang ketiga, tempat terlihat kotor dan jorok, bahkan kadang ada yang bau ya, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan sekolah kita agar menjadi sekolah yang bersih, kita mempunyai beberapa cara, yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Hayo, siapa yang sampai sekarang masih sering membuang sampah sembarangan? Itu adalah perilaku yang tidak baik. Jangan diulangi lagi ya. Kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Yang kedua, selain membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan kegiatan piket. Kenapa kalau kalian berangkat sekolah diminta untuk melaksanakan piket setiap hari? Biasanya nanti Ibu Ayu jadwal, hari Senin itu kelompok berapa, hari Selasa kelompok berapa, sampai hari Sabtu. Semua anak pasti akan melaksanakan piket. Piket ini berguna untuk menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Yang ketiga, menaruh kembali barang-barang yang sudah dipakai dengan rapi. Contohnya, kalian meminjam buku di perpustakaan. Lalu kemudian setelah selesai, kalian harus mengembalikan buku itu di tempat di mana kalian mengambil buku itu. Lalu ketika kalian pulang sekolah, ya, kalian sudah mau pulang nih. Yang namanya buku-buku pelajaran itu ditata rapi kembali, seperti saat kalian mau memakainya lagi. Nah, dari tadi Bu Ayu sudah bercerita tentang lingkungan sekolah yang bersih ya. Pastinya siapa yang tidak suka dengan lingkungan yang bersih? Karena dengan lingkungan yang bersih kita akan menjadi nyaman, kemudian nanti belajarnya kita pun jadi menyenangkan. Ya apa tidak? Nah, di sini kita juga akan belajar beberapa makna dari kosakata. Yang pertama, alat yang digunakan untuk membersihkan debu di sekolah itu ada ya, namanya apa? Kemoceng. Pinter. Terus kain yang digunakan untuk mengelap meja, mengelap lantai itu namanya kain pel. Nah, terus sekarang sedang banyak sekali yang namanya hewan yang sangat
kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Ya, namanya adalah kuman. Jadi kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari kuman. Dengan cara apa sekarang? Dengan cara cuci tangan. Dan juga kalau bepergian kita harus memakai masker. Nah, itu adalah materi yang pertama. Ya, tentang lingkungan yang bersih. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau bagaimana caranya kita tahu bahwa lingkungan itu bersih atau tidak dengan melihat ciri-cirinya. Yang kedua, bagaimana cara kita membuat lingkungan sekolah kita itu bersih. Tadi sudah ada caranya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua, kita lanjut, silahkan buka buku siswanya. Yang ini ya, tema 4, halaman. Untuk materi yang kedua, silakan buka halaman 60. Ayo, sudah ketemu apa belum? Nah, di sini ada gambar gajah dan juga beberapa bangun. Bu Ayu akan mengajarkan bagaimana cara menentukan bangun datar berdasarkan jumlah sisi, jumlah sudut, dan jumlah titik sudut. Ayo sekarang kalian lihat yang ada di bawah gajah-gajah ini ada apa ya? Lihat ya. Gajah ini mempunyai sebuah papan yang bertuliskan banyak sisi. Sebuah bangun belum diketahui ya, ini bangun apa? Apakah ini lingkaran, segitiga, atau persegi, belum tahu. Nah, kita lihat banyak sisinya ada 3 sisi, berarti yang ada di pinggirnya ada 3. Banyak sudutnya ada 3, sudutnya juga ada 3. Banyak titik sudutnya ada 3. Berarti nanti caranya adalah bangun-bangun yang ada di bawah ini kalian hitung dulu sisinya, sudutnya, dan juga titik sudutnya. Ayo yang pertama, kita lihat bangun yang pertama. Ini sisinya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dia bukanlah bangun yang dimaksud oleh gajah ini, karena ini 3, ini 4. Yang kedua, 1, 2, 3. Ya, sisinya ada 3, sudah betul. Sekarang kita hitung yang kedua sudutnya. Sudutnya berarti 1, 2, 3. Sudah betul. Banyak titik sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti ini adalah bangun apa namanya? Iya, pintar, bangun segitiga termasuk yang dimaksud oleh gajah ini ya. Bangun selanjutnya 1, sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 berarti bukan ya. Titik sudutnya juga pasti bukan. Yang D kita hitung 1, 2, 3. Berarti ini termasuk yang ini. Sudutnya ada 1, 2, 3. Titik sudutnya juga ada 1, 2, 3. Berarti B dan D termasuk yang dimaksud oleh gajah ini. Lanjut ke yang E. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti bukan ya. Yang F 1, 2, 3. Berarti yang ini masuk. Lagi 1, 2, 3, 4. Berarti ini bukan. 1, 2, 3. Berarti ini masuk yang sini. 1, 2, 3, 4. Berarti bukan. Nah, yang kedua, banyak sisi yang kedua adalah 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya 4. Berarti tadi bangun-bangun yang ini, yang termasuk yang sisinya jumlahnya 3, kalian kumpulkan. Oh, berarti yang ini termasuk ini adalah 1, bangun B, bangun D, bangun F, bangun H. Yang termasuk banyak sisi ini, berarti selain yang tadi, yang sisinya 4, bangun A, bangun C, bangun E, bangun G, dan bangun I. Gampang ya? Gampang sekali karena kita hanya menghitung jumlah sudut, titik sudut, dan juga sisi.
Nah, untuk pembelajaran ini kalian latihan menghitungnya adalah yang halaman selanjutnya, halaman 61. Ini tugasnya ya. Nah, kalian ya silahkan hitung dulu. Ini yang termasuk bangun segi 4. Kalian ingat segi 4 berarti sudutnya ada 4, sisinya ada 4, dan titik sudutnya ada 4. Kalian nanti cari hitung satu-satu mana saja ya. Yang kedua, bangun datar berbentuk segitiga. Berarti 3 segitiga. Berarti sudutnya ada 3, sisinya ada 3, dan titik sudutnya juga ada 3. Kalian pilih. Nah, tugasnya yang kedua ini ya. Nanti Bu Ayu fotokan tugasnya yang secara tertulis, kemudian nanti kalian kumpulkan. Demikian untuk tugas dan pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas, dan tetap memakai masker jika kemana-mana ya. Sampai bertemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.